Pemirsa kajian fikih Ustadz Siddiq Aljawi yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pada akhir pekan kali ini? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan beberapa hari ini kita memang dihebohkan atau konsentrasi kita memang terarih ke adanya pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80 di New York sana. Berbagai pemimpin negara muslim maupun dari Eropa atau dunia barat juga hadir di sana. Dan yang mengejutkan dan juga banyak kali ini, lebih dari 150 negara mengakui adanya kemerdekaan Palestina. Dan juga termasuk salah satunya pemimpin dari negeri kita, Pak Presiden Prabowo Subianto, yang juga menyatakan adanya pengakuan terhadap Palestina jika Israel juga mengakui Palestina. Dan nanti kita akan bahas bersama guru kita apakah solusi-solusi yang digaungkan oleh para pemimpin dunia kali ini, juga yang sebelumnya ada video dari Perdana Menteri dari Inggris, bahkan Presiden dari Prancis yang juga kalau boleh dikatakan sebelumnya menjadi sekutu Amerika, sekarang malah berbalik. Apakah memang ada faktor karena adanya gencatan atau dukungan dari masyarakat sipil agar supaya pemimpin di negeri mereka mengatakan recognize atau mengakui kedaulatan Palestina? Dan akan kita bahas bersama guru kita bersama. Sebelumnya mengingatkan juga pada para pemirsa setia kajian fikih untuk subscribe, share, dan like. Semoga lagi-lagi membawa kebaikan bagi kita bersama. Langsung saja coba kita sapa guru kita, Kiai Siddiq Aljawi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Kiai, lagi-lagi judul kita tanpa tedeng aling-aling, dan itu juga membuat solusi gitu, Pak Kiai. Haramnya solusi dua negara untuk Palestina. Sebelum ke materi, Pak Kiai, menurut Pak Kiai gimana pendapat Pak Kiai terkait sidang umum ke-80 PBB yang banyak negara tadi yang mengatakan 152 atau lebih itu banyak yang mengakui Palestina, Pak Kiai? Ya, ini menurut saya memang kita apa ya eh, mengakui keberadaan Palestina itu sebenarnya itu kan yang eksplisit. Sebenarnya ketika Palestina itu diakui, itu berarti sekaligus pada waktu yang sama itu Israel diakui karena kan solusinya itu solusi dua negara, bukan solusi satu negara. Nah, jadi solusi dua negara ini menurut saya yang harus kita pahami itu kerangka dasarnya. Jadi kerangka dasar kebijakan politik Amerika, apa namanya, Perancis, kemudian Kanada dan sebagainya, Australia yang apa namanya kemarin menonjol dalam sidang PBB itu sebenarnya kerangka dasarnya itu solusi dua negara supaya dua negara itu Israel dan Palestina itu hidup berdampingan secara damai. Nah, mereka itu negara-negara Barat itu selama ini sudah mengakui Israel. Jadi Israel itu sudah diakui. Sekarang ini mengakui Palestina. Berarti ini kerangkanya itu kan berarti kan tetap solusi dua negara. Padahal sebenarnya kalau dalam Islam solusi dua negara itu kenapa haram? Karena dua negara itu eh, begini, kalau luas Palestina itu 100%, dua negara itu berarti Israel itu menguasai 78% wilayah Palestina, kemudian 22% itu menjadi miliknya Palestina. Ya, jadi 78-22 itu adalah rumusan persentase apa namanya setelah Perang Arab Israel tahun 1967. Itu 78% tanah Palestina itu menjadi miliknya Israel atau dianggap miliknya Israel, dan 22% itu menjadi miliknya Palestina, yaitu khususnya di tepi barat, ya, kemudian di Gaza. Nah, jadi kalau orang menyetujui solusi dua negara itu artinya menyetujui 78% tanah Palestina itu dirampas oleh Israel. Jadi Palestina itu disebut negara merdeka itu ternyata atau disetujui sebagai negara itu ternyata
hanya memiliki 22% dari wilayah Palestina yang awalnya 100% itu miliknya Palestina. Jadi itu yang menurut saya menjadi suatu apa namanya kita harus menurut saya opini umum yang ada itu opini umum yang menyesatkan. Jadi seolah-olah itu kalau kita ini umat Islam itu harus mendukung Palestina merdeka. Loh, tapi mendukung Palestina merdeka itu seharusnya 100% tanah itu kembali menjadi miliknya Palestina, bukan hanya 22%. Itu loh, itu yang harus kita waspadai. Ini menurut saya memang Inggris ini menurut saya sangat licik sekali. Jadi bisa istilahnya apa ya, memutarbalikkan fakta seolah-olah dengan mengakui negara Palestina itu ini sesuatu yang harus didukung. Kalau kita itu mengatakan ini kita tentang, tidak setuju, ini seolah-olah kita ini berada pada pihak yang salah. Loh, kenapa kok tidak setuju? Kok tidak mengakui Palestina? Ya mengakui lah kan gitu kan. Padahal di balik pengakuan terhadap Palestina itu berarti otomatis mengakui Israel. Karena apa? Karena kerangka solusi untuk persoalan Palestina ini menurut negara-negara barat itu adalah solusi dua negara. Nah, ini yang harus kita bahas gitu. Baik, Masya Allah, pakai sudah sepertinya tak sabar lagi untuk langsung menyampaikan kesimpulan dari Pakai. Jadi memang bagi para pemirsa silahkan untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi tadi Pakai dan kita bukan berarti menolak, tapi solusinya yang harus memang kita benarkan. Jadi tafadhol Pakai untuk memaparkan pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, saya akan menyampaikan presentasi PowerPoint dengan judul Haramnya Solusi Dua Negara untuk Palestina. Nah, sebagai pengantar, saya menulis bahwa Presiden Prabowo ini seperti yang telah kita ketahui ini telah menyampaikan pidatonya seputar Palestina dalam sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York, Amerika Serikat pada hari Selasa yang lalu, tanggal 23 September tahun 2025. Nah, selain mendukung kemerdekaan Palestina, dalam pidatonya Pak Prabowo mendukung solusi dua negara untuk Palestina. Nah, ini bisa kita lihat sumbernya di www.presidenri.go.id. Nah, kita akan sedikit mendalami bagaimana pernyataan Pak Prabowo secara langsung. Jadi redaksinya begini. Jadi Pak Prabowo dalam sidang tersebut mengatakan kita harus memiliki Palestina yang merdeka. Tetapi kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara. Nah, ini sumbernya juga sama tadi www.presidenri.go.id. Jadi ini situs yang resmi yang mengupload pernyataan-pernyataan dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kalau kita perhatikan pidatonya Pak Presiden ini, ya pada satu sisi Palestina itu harus kita dukung perjuangannya untuk merdeka. Tapi pada sisi lain ketika Palestina itu kita akui berarti otomatis kita mengakui negara Israel itu gitu. Ya. Nah, dengan kata lain solusi yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu yang disebut dengan solusi dua negara. Padahal ini sebenarnya kalau kita berkaca dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sendiri ketika kita misalnya dijajah oleh Jepang,
dari tahun 42 sampai tahun 45, maka ketika penjajah Jepang itu apa namanya kita dilawan oleh bangsa Indonesia, maka perlawanan kita itu yang kita tuju, yang kita tuntut itu adalah kemerdekaan Indonesia dalam arti Jepang itu terusir, Jepang itu tidak boleh eksis di Indonesia. Tidak bisa Indonesia itu kemudian negaranya dibagi misalnya 25% untuk bangsa Indonesia, 75% untuk Jepang. Itu nggak begitu, nggak akan begitu pikiran kita. Jadi pikiran kita kalau ada orang yang menjajah tanah Indonesia ya solusinya itu adalah kita usir dia dengan senjata, dengan perang. Nah, seharusnya seperti itulah ketika kita memahami Palestina yang selama ini dijajah oleh Israel. Ya, berarti yang disebut dengan Palestina merdeka itu mestinya Israel itu pergi, tidak ada, tidak eksis di tanah Palestina. Itulah Palestina yang benar, yang hakiki. Jadi sekarang itu ketika orang menyebut Palestina merdeka, tapi Israel masih ada di situ, bahkan menguasai 78% ya tanah Palestina, itu berarti kemerdekaan yang semu, kemerdekaan yang palsu. Ini yang harus kita pahami. Nah, oleh karena itu di sini kita akan sedikit melihat sebelum saya menerangkan bagaimana solusi dua negara itu di dalam syariah Islam. Itu akan kita pahami fakta solusi dua negara. Jadi solusi dua negara yang dalam bahasa Inggris itu disebut two state solution. Dalam bahasa Arab disebut halud daulatain, itu artinya adalah solusi untuk apa yang disebut konflik Israel-Palestina yang menyerukan adanya atau eksistensi dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai, artinya tidak ada peperangan lagi, tapi dalam batas-batas pasca Perang Arab-Israel tahun 1967. Jadi batas-batas setelah perang tahun 67 itu adalah wilayah Palestina itu 22% dari seluruh tanah Palestina, yaitu meliputi tepi barat, kemudian jalur Gaza, dan Al-Quds atau kota Yerusalem. Sedangkan selebihnya, yaitu 78% dari tanah Palestina itu menjadi wilayahnya Israel. Itulah definisi dari solusi dua negara, yang itu pun juga bisa kita lihat di dalam Wikipedia. Jadi wikipedia.org itu menjelaskan secara jelas bahwa solusi dua negara itu artinya 78% tanah Palestina itu dikuasai oleh Israel. Itu aslinya tanah Palestina dikuasai oleh Israel 78%. Sementara sisanya 22% saja itu yang menjadi miliknya negara Palestina, yaitu tepi barat, Gaza, dan Yerusalem. Jadi, kita ini harus memahami solusi dua negara itu pengertiannya apa gitu loh. Nah, kalau kita ini kehilangan sejarah, kita tidak mengingat sejarah eh, bagaimana solusi dua negara itu batas-batasnya itu disepakati tahun 67, ini kita kehilangan jejak. Sehingga ketika orang-orang apa namanya banyak pihak, banyak negara barat itu kemudian menyetujui Palestina merdeka itu persoalannya adalah Palestina merdeka itu batasnya apa yang disebut Palestina. Nah, kalau kita merujuk kepada sejarah sudah pasti yang namanya ketika disebut negara Palestina merdeka itu adalah yang wilayahnya hanya 22% dari yang seharusnya 100%. Artinya kita mengakui 78% tanah Palestina yang sebenarnya milik kaum muslimin, khususnya kaum muslimin Palestina, 78%-nya itu kita akui itu menjadi sah dirampas oleh Israel. Berarti kita itu ketika setuju solusi dua negara itu setuju terhadap penjajahan perampasan dari negara Palestina. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita ini tidak mengingat definisi solusi dua negara ini di dalam apa namanya literatur atau literasi kita. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi setelah kita memahami
solusi dua negara itu seperti itu, maka bagaimanakah solusi dua negara ini dalam syariah Islam? Jadi kalau kita telaah secara lebih mendalam, sesungguhnya solusi dua negara untuk Palestina adalah solusi yang haram menurut syariah Islam. Kenapa? Karena solusi tersebut berarti pengakuan terhadap eksistensi Israel dalam tanda kutip yang telah menjajah dan merampas tanah Palestina. Jadi menyetujui solusi dua negara artinya menyetujui bahwa 78% tanah Palestina adalah sah miliknya Israel, miliknya penjajah, dan hanya 22% tanah Palestina yang menjadi miliknya umat Islam di Palestina. Padahal sepanjang sejarah Islam sejak penaklukan Syam tahun 18 Hijriah oleh Khalifah Umar, 100% tanah Palestina itu adalah miliknya umat Islam. Jadi tidak ada hak bagi orang-orang Israel untuk menguasai tanah itu. Haknya itu 0% sebenarnya. Bagaimana mungkin dari 0% itu tiba-tiba kita itu menyetujui 78% tanah Palestina itu kemudian miliknya Zionis. Itu nggak bisa. Nah, jadi kalau kita rinci lebih jauh, atau sebelum kita lihat penjelasan haramnya solusi dua negara, ini saya ingin memperlihatkan satu peta perkembangan luas tanah Palestina dari tahun 47 hingga tahun 2005 ya. Nah, jadi kalau tahun 47 ini yang hijau ini adalah tanah miliknya yang masih dimiliki oleh kaum muslimin Palestina. Yang hijau, yang putih itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi ya. Sudah ada penempatan orang-orang Yahudi di situ. Kita lihat ini ya, orang Yahudi itu sebenarnya itu sedikit. Ini orang-orang Yahudi itu datangnya dari mana? Dari negara-negara Eropa, dari Inggris, dari Perancis, dari Italia, segala macam. Ini orang-orang Yahudi yang awalnya terpencar-pencar di berbagai negara itu ingin hidup atau dipindah ke situ dalam rangka untuk mewujudkan yang namanya negara Yahudi, Jewish State. Jadi sudah ada kampung-kampung atau rumah-rumah orang Yahudi, tapi ini minoritas sekali. Tapi dalam perkembangannya, ini yang warna hijau sebagai tanah kaum muslimin Palestina makin lama makin berkurang, yang akhirnya tahun ini ya, tahun 67 ini tahun bersejarah karena disepakati di dalam perjanjian yang disebut Israel itu adalah wilayah pasca perang Arab Israel tahun 67, yang itu Israel ini menguasai 78% dari tanah Palestina awalnya. Sementara yang 22% itulah yang disebut Palestina, yaitu meliputi Gaza Strip, yaitu jalur Gaza yang ada di sini. Kemudian tepi barat Sungai Yordan yang di sini, dan Yerusalem atau Al-Quds ya. Nah, tapi ini makin lama makin berkurang. Jadi kalau secara de jure, secara hukum yang disebut solusi dua negara itu acuannya pembagian wilayah Israel 78%, Palestina itu 22. Itu tuh secara de jure, walaupun secara fakta sebenarnya dari tahun 67 sampai tahun 2005 itu wilayah Palestina itu makin lama makin mengecil. Bahkan perkembangan terakhir itu yang saya baca kurang dari 10%. Aqallu min usru ardi Filastin. Itu aqallu min usri ardi Filastin dalam bahasa Arab ya. Saya membaca dari literatur Arab, internet. Jadi dalam perkembangan terakhir, wilayah yang sekarang itu dikuasai oleh kaum muslimin itu kurang dari 10% dari wilayah yang wilayah Palestina pada awalnya. Nah, ini yang harus kita pahami kondisi yang saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara lebih terperinci, haramnya solusi dua negara itu didasarkan pada
tiga alasan utama sebagai berikut. Yang pertama, alasan pertama adalah menyetujui solusi dua negara berarti mengakui keabsahan eksistensi negara kafir Yahudi dan sekaligus mengakui keabsahan perampasan tanah milik kaum muslimin di Palestina sebanyak 78% dan hanya mengakui 22% dari tanah Palestina sebagai milik kaum muslimin. Ya, jadi kalau kita setuju solusi dua negara itu berarti menyetujui penjajahan. Padahal kita ini kan katanya dulu punya undang-undang dasar pembukaan undang-undang dasar yang anti penjajahan. Loh kok sekarang malah Pak Prabowo itu menyetujui penjajahan? Ini saya dalam hal ini mengkritik Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo ini menyetujui penjajahan Israel terhadap Palestina? Bukankah solusi dua negara itu artinya Israel itu masih menjajah 78% tanah Palestina? Kan artinya begitu. Karena definisi solusi dua negara itu definisinya dua negara itu Israel 78% wilayahnya dari wilayah Palestina, sementara Palestina itu hanya 22%. Ini tidak cocok, tidak sejalan dengan UUD 45 itu sendiri yang selama ini selalu Indonesia itu katanya mendukung kemerdekaan Palestina, tapi ternyata kemerdekaan Palestina yang itu sudah wilayahnya itu dikurangi dari 100%. Ini yang harus kita sadari, yang harus kita pahami. Jangan sampai kita itu menganggap negara Palestina merdeka itu wilayahnya 100% seperti dulu sebelum Israel itu eksis di situ. Tidak. Jadi yang namanya negara Palestina merdeka itu yang merdeka itu yang wilayahnya itu hanya kira-kira 22% saja. Bahkan sekarang sudah kurang dari 10% ya menurut perkembangan terakhir. Kok bisa begitu? Tidak benar kan gitu. Nah, padahal perampasan tanah dalam ajaran Islam, walaupun sejengkal, itu adalah suatu kezaliman yang tidak pantas dilegitimasi atau diakui. Rasulullah telah bersabda, "Man akhadha shibran minal ardi zulman, fa innahu yutawwaqahu yaumal qiyamati min sab'i aradina." Siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi pada hari kiamat pada lehernya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi, yaitu dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tanah Palestina sejengkal saja itu dirampas, dikuasai, apalagi yang menguasai itu orang-orang kafir, menguasai tanah kaum muslimin, satu jengkal saja itu sudah merupakan kezaliman. Apalagi ini adalah 78% atau bahkan mungkin sekarang ini faktanya lebih dari 78% tanah Palestina itu dikuasai, dijajah, diduduki oleh orang-orang Yahudi. Jadi kita ini jangan terkecoh dengan kalimat mari kita dukung negara merdeka, kita akui Palestina. Loh, mengakui Palestina itu Palestina yang luasnya berapa persen gitu loh. Ini yang harus kita pahami. Bagaimana mungkin yang luasnya hanya 22% ya di atas kertas sebagai batas setelah perang tahun 67 itu yang menjadi acuan. Bagaimana mungkin? Tidak benar itu penipuan, itu kecurangan atau manipulasi opini yang itu karena kecerdikan negara-negara barat seolah-olah kalau kita ini harus mendukung kemerdekaan Palestina, mendukungnya benar, tapi kalau mendukung Palestina itu hanya menguasai 22% atau kurang dari wilayah Palestina, ya itu menjadi tidak benar. Nggak benar dong itu. Mestinya kalau mendukung kemerdekaan Palestina itu artinya adalah yang benar nih. Israel itu angkat kaki dari bumi Palestina. Jadi kalau kita mengakui Palestina itu merdeka dalam pengertian kemerdekaan yang benar, dalam pengertian kemerdekaan yang hakiki, itu artinya
Israel itu harus lenyap dari bumi Palestina. Israel itu harus angkat kaki dari Palestina. Orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi itu harus pulang kembali ke negara-negara Eropa, pulang kembali ke Inggris, orang Yahudi itu pulang kembali ke negara Perancis, pulang kembali ke negara Portugal, pulang kembali ke negara-negara lain. Jangan berada di tanahnya Palestina. Jadi kemerdekaan Palestina itu harus benar definisinya, bukan kemerdekaan Palestina tetapi hanya 22% atau mungkin kurang dari tanah Palestina secara keseluruhan. Bagaimana mungkin kita bisa mendukung Palestina merdeka, tapi ternyata yang sebenarnya 78% lebih dari wilayah Palestina itu masih dijajah oleh Israel. Itu tidak benar, itu pengertian Palestina merdeka, tapi hanya minoritas tanah yang dikuasai oleh bangsa Palestina. Itu tidak adil. Ini penipuan opini atau manipulasi opini yang luar biasa yang harus kita pahami, harus kita lawan. Nah, ada alasan yang kedua, mengapa solusi dua negara ini tidak diperbolehkan dalam Islam, karena menyetujui solusi dua negara berarti menyetujui dua negara, yaitu Palestina dan Israel, dalam tanda kutip, akan hidup berdampingan secara damai. Artinya, dengan menyetujui solusi dua negara, kaum muslimin akan meninggalkan kewajiban jihad fisabilillah melawan negara Zionis Yahudi yang telah memerangi dan menduduki tanah Palestina. Ya, jadi ini kaitannya dengan hukum Islam yang mewajibkan kita jihad. Ya, jadi kalau solusi dua negara kita setujui, kan berarti mereka itu akan hidup dalam kondisi berdampingan secara damai, yang dalam bahasa Inggris itu disebut dengan istilah peaceful coexistence, ya, peaceful koeksistensi, ya. Jadi hidup berdampingan secara damai artinya tidak terjadi perang. Padahal dalam Islam, ketika ada satu negeri Islam itu yang diperangi, diduduki, dijajah oleh orang-orang kafir, maka negeri Islam itu berkewajiban melaksanakan jihad fisabilillah melawan kaum kafir itu. Itulah ajaran Islam. Yang ini bangsa Indonesia sendiri itu juga punya pengalaman ketika Indonesia sudah diproklamirkan oleh Bung Karno, Bung Hatta 45 merdeka. Negara Belanda mau masuk lagi. Ya, negara Belanda mau masuk lagi. Nah, kemudian muncullah fatwa jihad fisabilillah. Nah, munculnya fatwa jihad fisabilillah itu untuk melawan Belanda yang mau masuk lagi, padahal kita sudah proklamasi merdeka. Itulah yang menjadi kewajiban yang sama, yang seperti itu di Palestina. Palestina itu ketika Israel menduduki, menjajah, merampas tanah kaum muslimin Palestina, itu sama dengan kewajiban dulu ketika Indonesia itu menyatakan kemerdekaannya, Belanda mau masuk lagi. Maka ada resolusi atau fatwa jihad. Nah, jihad itulah yang sekarang itu harus dilakukan untuk melawan Zionis Yahudi sampai Zionis Yahudi itu angkat kaki atau lenyap dari bumi Palestina. Itu yang harus kita lakukan. Jadi ketika solusi dua negara itu dilakukan, itu artinya kan hidup berdampingan secara damai. Itu artinya apa? Nggak ada perang, nggak ada jihad. Ini apakah ini ajaran Islam? Apakah itu yang disebut ajaran Islam? Tidak, itu ajaran Yahudi kalau seperti itu. Karena orang-orang Yahudi itulah yang berkepentingan supaya dia tidak dilawan oleh kaum muslimin. Supaya tidak dilawan oleh kaum muslimin, ya mereka senantiasa menyerang konsep yang disebut dengan ajaran jihad ini di dalam Islam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, padahal jihad itu fardu ain hukumnya. Jika musuh kafir, ya, menyerang atau menduduki negeri Islam. Jadi ini musuh ini maksudnya adalah, saya beri penjelasan, musuh kafir, ya. Musuh kafir menyerang atau menduduki negeri Islam. Nah, jihad inilah solusi Islam untuk pendudukan Palestina oleh Zionisme Yahudi. Nah, disinilah saya mengutip Imam Al-Kasani, seorang ulama dari madhab Hanafi. Beliau mengatakan, "Idza aman nafiru," jika terjadi serangan umum,
bi an hajamal aduwwu ala baladin, yaitu musuh yang kafir itu telah menyerang suatu negeri muslim, fahuwa fardu ainin, maka jihad itu hukumnya fardu ain, yuftaradu ala kulli wahidin min ahadil muslimina biman huwa qadirun alaihi. Maka jihad hukumnya fardu ain yang ini difardukan kepada setiap-tiap orang dari kaum muslimin yang berkemampuan untuk melakukan jihad fisabilillah, baik jihad itu dalam pengertian secara langsung ikut berperang maupun secara tidak langsung, ya, dengan memberikan bantuan pemikiran, opini, atau bantuan harta benda, sarana prasarana, dan sebagainya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Kasani kapan hukum jihad itu fardu ain, yaitu ketika negeri Islam diserang, atau lebih daripada itu, yaitu tidak hanya diserang tapi negerinya itu diduduki, dikuasai oleh orang-orang kafir. Nah, ini Imam Al-Kasani menyatakan itu dalam kitabnya Bada'i'us Sona'i' fi Tartibis Syara'i', juz 7 halaman 9. Nah, dalilnya apa? Tentu penjelasan dalilnya ini mendasari fatwa itu. Ini harus kita ketahui. Dalil wajibnya jihad secara fardu ain ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 190 sampai 191, dan juga masih ada ayat-ayat yang lainnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum." Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi ketika ada orang-orang yang memerangi kita, kaum muslimin, perintah Allah apa? Perangi dia, bukan mengadakan perdamaian. Jadi kalau ada orang itu memerangi kita, jadi kalau ada orang yang memerangi kita, bahkan menduduki negeri kita, yang diperintahkan oleh Allah itu adalah balas. Perangi orang itu fisabilillah, di jalan Allah. Wa qatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya. Tetapi jangan melampaui batas, yaitu melanggar aturan-aturan syariah dalam peperangan. Misalnya membunuh wanita, membunuh anak-anak, dan sebagainya. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu Al-Baqarah 190. Kemudian 191, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu. Jadi tidak hanya memerangi, tapi mengusir. Nah, kalau ayat ini kita terapkan, artinya kita berperang melawan kaum Zionis Yahudi, dan tidak hanya berperang, tapi mengusir mereka. Dari mana? Dari mereka mengusir kita. Berarti 100% tanah Palestina itu seharusnya itu menjadi milik kita kembali, milik kaum muslimin, dan mereka orang-orang Yahudi itu yang sekarang berada di Palestina, dia harus angkat kaki dari bumi Palestina. Itulah makna dari ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 191. Inilah yang harus dilakukan. Jadi bukan hidup berdampingan secara damai, bukan hidup berdampingan secara damai lalu solusi dua negara, Israel dan Yahudi, Israel dengan orang-orang Palestina bisa salaman, bisa hidup damai, tidak ada perang. Itu apa? Itu kehendak Amerika, kehendak Inggris, kehendak Perancis, bukan kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Ya, kita hidup seperti itu. Saudara-saudara yang berbahagia, alasan yang ketiga mengapa kita haram mengikuti solusi dua negara, karena menyetujui solusi dua negara berarti memberi jalan kepada kaum kafir, yaitu kafir Yahudi dalam hal ini Israel,
dan kafir Nasrani yaitu Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk menguasai atau mendominasi kaum muslimin, khususnya kaum muslimin Palestina. Padahal Islam tidak membolehkan adanya suatu jalan yang dengan itu terwujud dominasi kaum kafir atas kaum muslimin. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 141, "Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah sekali-kali tidak akan memberi suatu jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai atau mendominasi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini secara umum mengharamkan segala bentuk jalan bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin, termasuk di dalamnya mengadopsi solusi dua negara. Ya, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pakai jadi memang begitu faktanya seharusnya, dan kepada para pemirsa setia kajian fikih Ustadz Siddiq Aljawi dipersilakan untuk bertanya atau berdiskusi atau menyampaikan pesan penyemangat pada kajian fikih kali ini. Dan ada beberapa juga yang mengeluarkan statement atau semangatnya. Salah satunya, Ustadz, solusi dua negara kalau Israel dikasih 25% wilayah dari Amerika atau 50% punya Papua Nugini, Palestina tetap dikasih 100%, sepertinya menarik. Tapi tadi ya pakai tidak mau misalnya tadi negara sebelahnya itu memberikan wilayahnya untuk Israel, tapi lagi-lagi Palestina yang lebih mengecil lagi, seperti tadi pakai sampaikan, bisa jadi kurang dari 20%, bahkan sekarang bisa 10% saja. Dan menurut Pak Kiai, sambil menunggu pertanyaan yang ada, apakah pengakuan dari beberapa pemimpin dunia ini menurut Pak Kiai apakah hanya sekedar retorika saja, hanya untuk memberikan kalimat yang menenteramkan bagi warganya? Karena kita juga ketahui bersama warga rakyat di mana-mana melakukan demo untuk menuntut penghentian genosida ini, Pak Kiai. Ya, jadi saya kira memang kondisi ini sangat memprihatinkan ya. Jadi seolah-olah opini publik itu campur aduk antara kita harus membela Palestina terhadap Israel. Itu memang kita harus memihak kepada Palestina, tidak memihak kepada Israel. Tapi opini ini kemudian campur aduk dengan bagaimana sikap negara-negara di dunia Islam itu mengakui Palestina atau tidak mengakui gitu. Jadi kan seolah-olah begini, seolah-olah ketika kita rasa kemanusiaan kita atau bagi seorang muslim itu sebenarnya tentu tidak hanya eh, kemanusiaan yang menjadi alasan pro kepada Palestina, tapi karena akidah dan keimanan kita ya. Nah, ini campur aduk. Jadi seolah-olah kalau kita ini berpihak pada Palestina, kemudian menentang Israel, seolah-olah itu kita harus mendukung kemerdekaan Palestina, seolah-olah kita ini harus setuju solusi dua negara. Nah, inilah dua hal ini yang harus secara tegas itu kita bedakan. Jadi ketika kita membela Palestina, kita itu merasa empati kepada Palestina, itu tidak berarti kita ini kemudian setuju kemerdekaan Palestina, tapi dalam wilayah yang hanya 22% tadi. Begitu juga ketika kita ini pro kepada Palestina yang berperang melawan Israel, bukan berarti kita ini kemudian setuju dengan solusi dua negara. Ini adalah dua hal yang berbeda, yang ini harus kita buat garis demarkasi yang tegas antara dua hal ini. Jangan yang satu ini kemudian seolah-olah itu garis lurus. Kalau kita ini mendukung Palestina melawan Israel, kita ini tidak senang dengan Israel, mendukung Palestina itu seolah-olah itu kita harus mendukung Palestina merdeka. Padahal Palestina merdeka itu tanahnya itu sudah berkurang jauh.
Jadi jangan seolah-olah ketika kita ini pro kepada Palestina, menentang perang Palestina melawan Israel, ini seolah-olah kita ini harus mengikuti solusi dua negara. Itu tidak. Ini yang harus kita bedakan. Kita membuat garis demarkasi, garis pembatas yang tegas bahwa di satu sisi ketika sejak bulan Oktober tahun 2023 yang lalu, ketika Palestina itu berperang melawan Israel, itu posisi kita umat Islam itu jelas di pihak Palestina, bukan di pihak Israel, itu jelas sekali. Tetapi, nah ini ada garis yang tegas, tetapi kalau dalam konsep kemerdekaan Palestina, dalam konsep solusi dua negara itu kita umat Islam itu tidak setuju, tapi menolak. Loh, kemerdekaan Palestina kok kita tolak, Ustadz? Kan kemerdekaan Palestina itu bagus. Benar, kemerdekaan Palestina itu bagus kalau, nah ini, kemerdekaan Palestina itu bagus kalau Palestina itu merdeka dengan 100% wilayahnya itu kembali ke tangan Palestina. Itu yang harus kita pahami. Karena saat ini ketika negara-negara barat itu kita dukung kemerdekaan Palestina, kita mengakui negara Palestina, itu yang diakui itu hanya 22% dari tanah Palestina 100% awalnya. Itu yang harus kita pahami. Selama ini kan nggak pernah ada penjelasan seperti itu. Tiba-tiba ramai saja media-media itu, opini itu, mari kita dukung Palestina, kita akui Amerika, maaf, kita akui Palestina, negara Palestina sebagai negara merdeka. Ya, ini kan akhirnya kan orang-orang yang tadi ya, dalam peperangan itu mendukung Palestina, menolak atau apa namanya, posisinya itu kontra dengan Israel. Akhirnya ini terbawa secara opini publik itu ke arah sikap menyetujui kemerdekaan Palestina yang sebenarnya itu hanya 22% dari wilayah Palestina seharusnya. Ini karena permainan media yang luar biasa. Jadi seolah-olah kalau kita itu dalam perangan sejak bulan Oktober tahun 2003 itu kita ini mendukung Palestina, menolak genosida Israel, lalu seolah-olah kita ini merasa bersalah, dipojokkan kalau kita ini menolak kemerdekaan Palestina, padahal kemerdekaan Palestina itu maknanya ya Palestina yang sudah 22% tinggal 22% atau mungkin secara faktual itu mungkin sudah kurang daripada itu. Nah, ini yang harus senantiasa saya sampaikan, atau kita sebagai umat Islam itu harus bisa membedakan dua hal. Ketika sejak Oktober terjadi genosida Israel kepada orang-orang Palestina, jelas kita memihak Palestina. Mana mungkin kita memihak kepada pembunuh-pembunuh kepada umat Islam, pembunuh-pembunuh umat Islam? Nggak mungkin. Kita pro kepada Palestina. Tetapi dalam persoalan politik yang itu dikendalikan oleh Amerika Serikat, oleh negara-negara Barat, kita ini harus waspada. Jangan kita ini terus, mari kita dukung kemerdekaan Palestina. Padahal ketika Palestina itu disebut merdeka, itu hanya 22% atau kurang dari wilayah yang seharusnya. Mari kita akui negara Palestina. Oh, akhirnya rame-rame tuh di PBB itu mengakui negara ini, mengakui Palestina. Padahal Palestina yang diakui itu bukan 100% tanah mereka itu kembali ke mereka dan Israel itu angkat kaki. Tidak. Mengakui Palestina itu adalah Palestina yang wilayahnya itu hanya 22% dari wilayah Palestina yang seharusnya. Itu yang harus kita pahami. Selama ini kan media-media seperti ini, seperti media-media mainstream kan nggak pernah menyampaikan kemerdekaan Palestina, itu artinya kemerdekaan Palestina yang wilayahnya 22% saja. Dari 100% milik Palestina nggak pernah kita baca seperti itu, kecuali oleh kelompok-kelompok yang ikhlas, yang mendukung, yang memperjuangkan Palestina dengan benar, dengan pandangan politik yang benar. Nah, jadi kita ini, saya melihat nih media-media massa atau ya mungkin kesadaran politik dari para pemimpin negeri-negeri Islam atau mungkin negara-negara Barat itu lupa gitu. Sebenarnya yang disebut Palestina dalam konteks PBB, bahwa apa namanya, Palestina itu diakui itu adalah Palestina yang wilayahnya 22%. Loh, dari mana itu? Lah itulah definisinya, definisi secara nomenklatur, definisi dalam literatur politik itu yang namanya
batas-batas Israel Palestina dalam konteks solusi dua negara itu sudah ada definisinya. Solusi dua negara itu artinya Israel dan Palestina hidup berdampingan secara damai dengan batas-batas wilayah setelah perang tahun 1967. Nah, itu definisi ini yang harus kita pahami. Apa itu batas-batas perang setelah perang Arab Israel tahun 67? 78% dari wilayah Palestina itu miliknya Israel, 22% dari wilayah Palestina itulah yang disebut Palestina saat ini. Yang itu tahun 67 itu 22% di atas kertas. Secara faktual saat ini tahun 2025 tanah yang dikuasai kaum muslimin Palestina itu kurang dari 10% dari perkembangan terakhir yang saya ikuti. Tapi kita ikuti yang secara de jure itu ya, 7822 lah gitu ya. Itu yang de jure. Itu paling tidak yang harus menjadi pemahaman kita. Jangan sampai kita ini, yuk, ayo, mari kita mendukung Palestina merdeka. Loh, Palestina merdeka itu Palestina yang luasnya itu berapa persen dari wilayah Palestina yang sebelum adanya Israel di sono tahun 48 itu. Itu. Jadi kita ini tidak boleh melupakan sejarah gitu. Jadi Bung Karno itu pernah mengeluarkan kalimat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Dalam konteks ini benar sekali ucapan itu. Jadi kalau kita ini mari dukung kemerdekaan Palestina, mari kita akui negara Palestina loh. Palestina yang kita dukung kemerdekaannya, Palestina yang kita akui itu berapa persen dia itu tanahnya? Itu cuma 22% kalau mengikuti ketentuan batas-batas setelah perang 1967 itu 78% tanah Palestina menjadi miliknya Yahudi, 22% menjadi miliknya orang-orang kaum muslimin Palestina. Itu yang kita itu harus mengerti, punya kesadaran politik seperti itu. Jadi kalau kita tidak punya kesadaran politik yang salah satu unsurnya adalah memahami sejarah, kita bisa larut dalam opini publik ya. Pak Prabowo berapi-api, wah ini Israel ini melakukan genosida Palestina ini harus kita bela. Wah, akhirnya kan terbawa semua kan. Mari kita akui Palestina loh. Palestina yang diakui itu loh. Itu tuh luasnya itu berapa persen dari yang seharusnya. Itu kan harusnya begitu gitu. Nggak boleh kita ini kemudian beropini atau mengikuti opini. Mari kita dukung Palestina merdeka. Mari kita akui Palestina itu sebagai sebuah negara. Tapi tanpa pemahaman yang benar secara sejarah terhadap wilayah Palestina itu sebesar apa gitu. Nah, ini yang penting kita pahami saudara-saudara ya. Ya. Oke, makasih. Baik, pakai terkait tadi lagi-lagi kenapa pemimpin mayoritas negara Muslim ataupun pemimpin Arab tadi tidak memberikan ketegasan, hanya tadi sibuk beramai-ramai mengakui Palestina walaupun tadi tidak juga diungkap ke publik seperti tadi yang pakai sampaikan, hanya 22% lah kita bilang kayak gitu. 78%-nya hanya milik Israel, sedangkan lagi-lagi misalnya berpidato berapi-api tapi setelahnya bertemu dengan Donald Trump itu begitu akrab gitu pakai ini. Apa sebenarnya yang terjadi pakai? Karena Amerika Serikat itulah yang menjadi negara adidaya yang masih sangat kuat berpengaruh terhadap negeri-negeri Islam. Jadi dengan kata lain sebenarnya pemimpin negeri-negeri Islam itu saat ini ya menjadi agen-agen Amerika Serikat atau menjadi proksi-proksi Amerika Serikat. Jadi walaupun kelihatannya, mohon maaf ya, Pak Prabowo itu kelihatannya memang berapi-api sekali dalam pidato kemarin di PBB, tapi sayangnya itu mengadopsi solusi dua negara itu dari Amerika. Itu sebenarnya Amerika yang punya strategi solusi dua negara. Awalnya memang solusi dua negara itu digagas oleh Inggris ya awalnya. Itu tahun 40-an sebenarnya itu solusi dua negara sudah dirumuskan. Tapi pada perkembangan politik terakhir ketika Amerika itu menjadi istilahnya apa ya, apa namanya, negara yang superpower yang mengatur bagaimana Timur Tengah, bagaimana mengatur dunia dengan hegemoninya, ya akhirnya negeri-negeri Islam itu nggak punya pilihan lain kecuali mengikuti skenario dan garis politik Amerika. Jadi yang perlu kita sangat pahami itu adalah solusi dua negara itu adalah garis politiknya Amerika,
Dulu Inggris memang, tapi sekarang itu ya Amerika. Jadi bagaimana mungkin gitu kita ini sebagai orang-orang Islam yang punya kesadaran politik, punya kesadaran sejarah, kemudian mengikuti strategi dari negara-negara Barat untuk menyikapi Palestina, menyikapi Israel. Kita ini harus punya pandangan sendiri menurut pandangan Islam itu bagaimana. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh penguasa-penguasa kaum muslimin sekarang. Ya, jadi kaum muslimin sekarang ini sangat disayangkan sudah meninggalkan Islam sebagai eh, cara pandang di dalam berpolitik, khususnya politik global atau politik luar negeri. Ya, jangankan politik luar negeri, politik dalam negeri saja itu sudah tidak menggunakan kacamata Islam. Jadi ini pemimpin-pemimpin kita ini memang pemimpin Muslim, tapi tidak menggunakan Islam di dalam berpolitik. Nah, itulah yang sekarang ini terjadi. Agamanya memang Islam, tapi apakah digunakan dalam politik? KTP-nya Islam, tapi apakah digunakan untuk mengatur politik dalam negeri? KTP-nya Islam, tapi apakah digunakan untuk mengatur politik luar negeri? KTP-nya Islam, tapi apakah digunakan Islam itu sebagai cara pandang untuk menyelesaikan Israel dan Palestina? Jawabannya tidak. Jadi Islam itu hanya tertulis dalam KTP agama titik dua Islam. Tapi ketika berpolitik mengikuti Amerika. Nah, sekarang itu yang terjadi seperti itu. Bahkan Perdana Menteri Inggris yang juga mengakui kedaulatan Palestina juga memberikan peta baru juga tidak jauh berbeda pakai dengan yang tadi kita bahas, tidak lebih dari yang dimiliki Israel yang tadi 70% lebih itu juga hampir sama, 20% bahkan juga kurang. Dan menurut pakai, mengapa ada juga beberapa muslim kita yang sibuk gitu, akhirnya bukan fokus ke solusi dua negara yang ibaratnya tadi ini hanya permainan antek dari Amerika dan sekutu, bahkan dibawa digiring ini arahnya ke Sunni Syiah itu pakai ini yang membantu Syiah gitu, sedangkan mana saudara Sunni ini bagaimana pakai. Ya, sebenarnya persoalan Palestina ini sebenarnya persoalan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir sebenarnya begitu. Rumusannya begitu harusnya. Jadi orang-orang Islam, kaum muslimin. Jadi bukan orang Palestina. Karena yang namanya Syam, khususnya Masjidil Aqsa, itu milik siapa? Apakah milik Muslim Palestina saja? Tidak, itu adalah tempat suci milik kaum muslimin yang kaum muslimin itu kaum muslimin seluruh dunia. Jadi Palestina itu istimewa karena di sana itu ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu disitulah ada kaitannya dengan akidah setiap tiap orang Islam, bukan hanya orang Islam yang ada di Palestina. Jadi di Palestina itu ada satu tempat suci namanya Masjidil Aqsa yang itu menjadi tempat Isroknya Nabi. Nabi dulu tuh diisrokan perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu ya ketika Nabi berisra itu. Kemudian dari Masjidil Aqsa bermi'raj, naik Nabi itu sampai ke langit ketujuh. Jadi itu yang namanya Palestina itu mempunyai kaitan dengan akidah kita gitu sebagai tempat suci kita gitu. Nah, ini yang apa namanya perlu juga perspektif ini kita miliki ketika kita melihat konflik yang ada sekarang. Jadi ini jangan disempit-sempitkan. Ini konflik Sunni, konflik Syiah. Itu cara pandang yang sangat picik dan sangat sempit sekali. Demikian. Ya. Baik, dan ada juga pertanyaan yang masuk pakai ini, biasanya tuh ada juga lembaga yang memanfaatkan pakai ketika misalnya isu ini naik, ada juga yang membuat donasi dan segala macam. Lantas ada yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, misalnya donasi sudah terkumpul tapi tidak tersalurkan. Ini bagaimana pakai? Ada yang memanfaatkan seperti itu, kirim donasi, kirim bantuan, tapi sebetulnya tidak disalurkan ke sana pakai. Walaupun tadi solusinya bukan cukup hanya donasi, pernah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya pakai. Ya, saya kira kita harus selektif lah ya. Intinya kita selektif kalau mau mengirim donasi itu ya tentu harus
kepada orang-orang yang kita percayai yang amanah. Ya, kalau orangnya memang tidak jelas atau mungkin kita tidak begitu percaya, ya sebaiknya kita jangan berdonasi gitu. Karena memang di tengah-tengah bencana itu selalu saja ada yang memanfaatkan bencana itu untuk mencari keuntungan pribadi gitu. Menyalurkan donasi kan inginnya supaya sampai ke Palestina gitu. Ya kalau ada yang bisa sampai ke Palestina ya itulah yang harus kita cari. Makanya tadi saya bilang ya kita harus selektif. Ya, carilah orang yang bisa dipercaya. Jangan orang yang tidak kita kenal atau tidak punya track record sebagai orang jujur, orang amanah. Ya, carilah yang selektif ya, saya kira itu. Ya. Dan bahkan seringnya juga kita mengadakan aksi mendukung untuk menghentikan genosida Israel di berbagai daerah pakai lantas ada juga yang menyempitkan lagi-lagi pakai menyempitkan jangan mengganggu ketertiban umum bahkan ada juga yang katanya Ustadz eh, ada yang katanya Ustadz atau Kiai bilangnya ketika mengganggu ketertiban umum tuh halal darahnya ini bagaimana pakai ada juga saudara muslim kita yang masih menyempitkan perihal ini pakai. Ya, halal darahnya itu kan maksudnya menjadi bugot gitu loh. Dalam fikih itu memang yang namanya bugot atau pemberontak itu memang halal darahnya. Tapi yang namanya bugot itu atau pemberontak itu adalah orang yang mengangkat senjata melawan khalifah yang sah. Sekarang ini khalifah nggak ada, adanya presiden, adanya raja. Khalifah itu nggak ada sekarang. Khalifah garis miring imam itu nggak ada sekarang. Jadi kalau misalnya orang-orang yang mengkritik pemerintah sekarang itu disebut membuat gaduh atau memberontak, ya itu sebenarnya definisinya definisi yang salah, ya, definisi yang keliru karena yang namanya pemberontak atau bugot itu adalah orang yang mengangkat pedang dengan senjata itu melawan khalifah yang sah atau imam yang sah. Ini seringkali definisinya itu dipelintir, dibelokkan, bukan melawan khalifah yang sah ya, tapi melawan pemimpin yang sah. Pemimpin dengan imam itu beda, pemimpin dengan khalifah itu beda. Pemimpin itu umum, bisa khalifah, bisa raja, bisa presiden itu pemimpin itu istilahnya genus ya, kategori yang lebih umum. Nah, genus ini nanti ada spesies istilahnya bagian dari genus itu yang spesifik. Pemimpin itu umum, tapi pemimpin itu nanti ada khalifah, ada apa namanya presiden, gitu ya, presiden, khalifah, raja gitu. Nah, yang ada dalam kitab-kitab fikih itu yang disebut dengan bughat itu adalah orang yang mengangkat senjata melawan imam atau khalifah yang sah itu pemimpin negara khilafah. Sekarang ini negara khilafahnya itu nggak ada, sudah nggak ada. Jadi bughat dalam fikih itu sekarang itu juga tidak ada sebenarnya. Karena yang mereka lawan hanya presiden, raja, atau mungkin ya kepala negara yang lain. Tapi khalifah jelas tidak ada. Jadi kalau disebut nih mengganggu pemerintah, ngerecokin pemerintah itu namanya pemberontak. Pemberontak itu halal darahnya itu ngawur itu. Secara fikih itu pemahamannya itu ngawur. Tidak punya ilmu tapi bicara itu. Ya, oke, makasih. Ya. Dan ada pertanyaan juga pakai apakah kemerdekaan Palestina harus menegakkan khilafah dulu atau jihad terlebih dahulu pakai? Jadi kita itu yang kita inginkan itu sekarang itu jihad. Jadi yang menjadi solusi dasar sekarang itu jihad. Baik itu oleh khilafah atau sebelum berdirinya khilafah itu yang penting sekarang berjihad. Ya, nanti ketika satu saat khilafah berdiri, nah ini akan memperkuat, mengokohkan jihad yang sudah berlangsung. Jadi solusi yang ada sekarang itu ya berjihad. Tidak ada solusi yang lain untuk konteks melawan Yahudi. Itu solusinya jihad sekarang. Nah, nanti ketika khilafah berdiri, nah ini jihad yang sudah berjalan ini akan kita perkuat, kita perkokoh. Itulah solusi yang benar terhadap persoalan Palestina. Demikian.
Dan ada pertanyaan lagi, pakai khilafah akan tegak terlebih dahulu di wilayah Muslim Nusantara sebelum apakah benar khilafah sebelum tegak di wilayah Sam akan tegak terlebih dahulu di wilayah Nusantara, pakai? Jadi masalah di mana khilafah itu tegak itu sebenarnya persoalan gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran disebutkan fala yudhiru ala fala yudhiru, bahwa Allah itu tidak akan menampakkan perkara gaibnya kepada siapapun, ya, kecuali kepada seorang rasul. Nah, ini ada ayatnya, sebentar saya cek ayatnya ya. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, ya, kurang lebih ayatnya seperti itu, tapi saya cek dulu. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa manirtado mir rasulin. Ini surat Al-Jin ayat 26. Jadi Allah itu tidak akan menampakkan hal-hal yang gaib itu kepada siapapun. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa, kecuali manirtado mir rasulin, kecuali kepada orang yang Allah ridhoi, yaitu rasul, nabi, ya. Jadi kapan atau di mana, kapan dan di mana khilafah itu tegak itu merupakan perkara gaib yang itu tidak ditampakkan, tidak ditunjukkan oleh Rasul kepada siapapun. Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtado mir rasulin. Ya. Itu tadi dalam surat Al-Jin ayat eh, 26. Jadi nggak ada yang tahu. Nah, kecuali Allah itu memberitahukan lewat Rasulnya, ya, bagi kita lewat Nabi Muhammad, lewat hadis-hadis Nabi. Nah, di dalam hadis-hadis Nabi itu, walaupun hadis ini memang, walaupun ada, tapi dalil-dalilnya tidak qat'i, tapi zonni, tidak qat'i dalam arti hadis mutawatir yang qat'i maknanya, tapi ini hadisnya memang hadis-hadis ahad, ya, artinya tidak qat'i, tidak bisa kita pastikan. Itu ada dua kelompok hadis, ya. Yang pertama, ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa khilafah itu akan tegak di bumi Syam, di Syam. Kemudian kelompok yang kedua itu ada hadis-hadis yang menerangkan khilafah itu akan tegak di Hijaz. Tapi karena ini adalah hadis-hadis yang sifatnya ahad, ya, yang zonni, bukan mutawatir yang qat'i, maka sebenarnya kita tidak bisa memastikan, hanya dua kemungkinan itu, kalau tidak di Hijaz, di Syam, ya. Bisa ada kemungkinan lain, itu terserah Allah karena memang hadisnya tidak mutawatir. Salah satu hadis yang terkait eh, sabda Nabi bahwa nanti khilafah di masa yang akan datang akan muncul kembali di bumi Syam, ya, itu Rasulullah pernah bersabda begini, idza ra'aital khilafata. Rasulullah bersabda kepada seorang seorang sahabat namanya Ibnu Hawalah, ya benar Hawalata, hei Ibnu Hawalah, la ra'aital khilafata nazalatil ardul muqaddasata, hei Ibnu Hawalah, kalau kamu sudah melihat khilafah itu muncul di tanah yang disucikan, di Baitul Maqdis dan sekitarnya, faqad danatiz zalazilu wal balabilu, maka telah dekat, ya, berbagai macam huru hara dan peristiwa-peristiwa besar, maksudnya peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda hari kiamat. Misalnya munculnya Imam Mahdi, munculnya atau turunnya Nabi Isa di akhir zaman dan seterusnya. Ini hadis sahih, ya. Jadi ini satu contoh hadis bahwa Nabi pernah bersabda demikian kepada salah seorang sahabat bahwa di akhir zaman nanti itu khilafah itu akan tegak di tanah yang disucikan, al-ardu al-muqaddasah, itu berarti ya di sekitar Syam di situ. Nah, tetapi ada hadis yang kedua yang ini juga hadisnya sahih, bahwa
Islam itu akan kembali ke Hijaz seperti ular yang masuk kembali ke dalam sarangnya atau liangnya. Kurang lebih maknanya hadisnya seperti itu. Jadi ini ada hadis yang kedua, kelompok hadis yang kedua ini yang menyatakan kembalinya Islam itu nanti adalah di wilayah Hijaz atau yang pusatnya itu di Madinah. Jadi ada dua kelompok hadis ini. Tetapi hadis-hadis ini keduanya ini merupakan hadis yang ahad ya, bukan hadis mutawatir. Dalam arti ahad itu zonni, tidak bisa qat'i, tidak bisa tegas memang begini, maka masih ada kemungkinan yang lain ya. Apakah Indonesia bisa dimungkinkan? Ya jawabannya mungkin saja, tidak mustahil, intinya demikian ya. Jadi persoalan kapan atau di mana khilafah itu akan tegak kembali itu sekali lagi adalah persoalan gaib. Dalam surat Al-Jin ayat 26 Allah mengatakan fala yudhiru ala ghaibihi ahadan ya illa manirtado mir rasulin. Jadi Allah tidak menampakkan kepada seorang pun perkara gaib itu kepadanya kecuali itu kepada orang yang Allah ridhoi, yaitu Rasul atau Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam hadis Nabi tadi ya, itu ada dua kelompok hadis ya. Ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa khilafah itu akan tegak kembali di bumi Syam. Syam itu istilah dulu. Nah, sekarang itu Syam itu terbagi menjadi 5 negara. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, dan satu lagi Israel dalam tanda kutip itu yang disebut Syam. Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, Israel. Nah, tapi ada kelompok hadis yang kedua yang menyatakan bahwa nanti akan tegak kembali khilafah itu di daerah Hijaz ya, khususnya di Madinah. Nah, jadi memang ada dua pendapat ini, tapi dua-duanya hadis-hadisnya itu tidak qat'i gitu. Berarti masih dimungkinkan ada peluang yang lain ya. Apakah bisa jadi khilafah itu akan tegak di Indonesia? Ya, saya mengatakan itu bukan sesuatu yang mustahil, walaupun peluang yang lebih besar itu adalah di Syam ataupun di Hijaz, ya, khususnya di Madinah, Ya. berdasarkan hadis-hadis Nabi. Nah, ini menarik sekali. Barangkali nanti di kesempatan yang akan datang kita akan ya bicara hadis itu menarik sekali. Nanti kita akan lihat hadis-hadisnya seperti apa dan kira-kira dari dua pendapat itu mana yang mungkin lebih rojih gitu, yang lebih kuat gitu. Itu menarik sekali kita kasih. Oke, terima kasih. Tapi bukan berarti ditunggu kan ya pakai harus tetap diperjuangkan walaupun gaib kan pakai. Ya eh, itu hal yang gaib itu di mana khilafah itu akan berdiri tentu itu tidak kemudian kita ini diam saja karena khilafah itu bukan apa ya, khilafah itu hukumnya wajib gitu. Jadi kalau sesuatu itu hukumnya wajib itu tuh menuntut kita ini berbuat. Sholat misalnya itu disebut sholat itu wajib oleh Allah, maka kita itu harus bergerak kan, tubuh kita takbir itu bergerak itu karena apa, namanya wajib itu harus diupayakan mulai dari yang gerakan tangan takbiratul ihram, kita rukuk, kita sujud. Jadi kalau sesuatu itu namanya wajib itu misalnya sholat, lalu kita diam saja cuma nongkrong di warung kopi, minum-minum kopi, itu berarti tidak melaksanakan kewajiban. Yang namanya kewajiban itu menuntut tubuh kita itu loh bergerak, menuntut lidah kita ini berbicara, menuntut pemikiran itu untuk berpikir bagaimana khilafah itu tegak. Gitu. Jadi kalau kita hanya nunggu aja, oh kita diam aja deh, nanti khilafah kan kata Rasul akan tegak di Syam atau akan tegak di Hijaz, kita ngopi-ngopi aja, ya nggak begitulah gitu maknanya. Jadi yang namanya khilafah itu harus kita pahami, itu wajib. Yang namanya wajib itu menuntut kita itu bergerak, menuntut kita ini bicara, menuntut pikiran kita itu bekerja untuk memikirkan bagaimana khilafah itu tegak kembali. Itu makna dari bahwa khilafah itu wajib. Kita tidak berdiam diri menunggu sesuai dengan hadis-hadis katanya kalau nggak di Syam mungkin di Hijaz. Ya namanya wajib itu gimana sih gitu. Wajib itu kan kita nggak boleh diam, kita harus bergerak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kan begitu. Ya, oke.
saya kira. Jika yang haram ini tetap dilaksanakan, bagaimana pakai dosanya bagi kita-kita yang sebetulnya memperjuangkan adanya jihad pakai? Ya, tentu kita tidak boleh mendiamkan intinya ya. Jadi itu solusi yang mungkar, sesuatu yang batil. Jadi dalam Islam itu ketika ada sesuatu yang mungkar, kita ini harus berusaha melawan ya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman." Ya, barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah, hilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Bil quwwah. Imam Ghazali mengatakan, contohnya kalau mengubah kemungkaran dengan tangan itu, kalau ada orang minum khamr, ambil botolnya, botol minuman kerasnya atau khamrnya itu pecahkan gitu, jret, pecahkan, banting gitu. Ya, tapi dengan syarat jangan sampai ini menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Misalnya kita banting, kita pecahkan botolnya, ternyata dia membawa senjata tajam atau senjata api, lalu kita diancam. Nah itu berarti ada kemudaratan yang mungkin bisa lebih besar, yang itu berarti kita tuh disebut tidak mampu. Jadi awalnya kalau kita mampu itu ya biliat ya. Jadi man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran itu ubahlah dengan tangannya, bil quwwah, dengan kekuatan. Ya, dengan keterangan seperti tadi ya. Kita lakukan ya, tapi dengan syarat tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemudaratan dari kemungkaran itu. Fa'ilam yastati, kalau muslim itu tidak mampu mengubah dengan kekuatan, dengan diat, dengan tangan, fabilisanihi, maka ubahlah kemungkaran itu dengan ucapannya, dengan bicara, atau sesuatu yang mewakili pembicaraan, yaitu apa? Tulisan, artikel, itu mewakili ucapan. Fa'ilam yastati, tapi kalau dengan ucapan juga tidak mampu, misalnya diancam, dibredel, disensor, kalau kita mengupload di YouTube langsung di ban, kalau kita tampil di Twitter atau X sekarang itu langsung di ban, ya sudah, kalau seperti itu ya fabiqalbihi, ubahlah dengan hatinya, yaitu hati kita ini tidak ridho, tidak senang. Wadzalika ad'aful iman, itulah yang selemah-lemah iman. Ya, jadi ketika opini umum ini sudah sedemikian kuat, ya kita tidak boleh diam, kita menjelaskan ini, walaupun opini ini kelihatannya mendukung kemerdekaan Palestina atau mendukung pengakuan terhadap Palestina, tapi ini mereka tuh lupa, Palestina yang merdeka itu Palestina yang cuma 22% tanahnya dari 100% yang seharusnya. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kemerdekaan Palestina itu kita bayangkan seperti kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang, di mana penjajah Jepang ini kan terusir semua kan dari Indonesia. Ya kalau kemerdekaan maknanya seperti itu, kita dukung kemerdekaan Palestina. Kalau maknanya seperti kemerdekaan Indonesia tahun 45, yang itu Jepang itu tidak menguasai tanah di Indonesia. Mereka semua pulang ke negaranya. Itu kita dukung kemerdekaan Palestina kalau maknanya seperti kemerdekaan Indonesia, penjajah Jepang itu pergi semua, atau Belanda juga pergi dari Indonesia. Tapi kan kemerdekaan Palestina itu nggak seperti itu. Yang disebut Palestina merdeka itu Palestina dalam arti hanya 22%, yang itu meliputi tepi barat, kemudian Gaza, dan Yerusalem. Itu adalah 22% di atas kertas ya. Faktanya sekarang itu sudah berkurang menjadi sekitar 10% begitu. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi walaupun opini atau mainstream opini publik itu, mari kita dukung kemerdekaan Palestina,
Mari kita akui negara Palestina itu, tapi mereka lupa bahwa yang mereka akui kemerdekaannya itu hanya 22%. Harusnya kan 100% kan. Nah, di sini kita harus memiliki kesadaran politik yang salah satu unsurnya itu adalah kesadaran sejarah bahwa yang namanya politik dua negara itu, atau maaf, solusi dua negara itu adalah Palestina eksis atau ada, kemudian Israel ada, tapi Israel itu menguasai 78% tanah Palestina, Palestina itu hanya sisanya 22%. Nah, itulah batas-batas yang didefinisikan mana Palestina, mana Israel itu setelah Perang Arab Israel tahun 1967. Nah, itu yang harus kita pahami, itu memang ada definisinya itu seperti itu. Oke ya, saya kira itu. Ya. Ya. Baik, Jazakallah pakai jadi Tafadol pakai untuk menyampaikan kesimpulannya, memberikan penyadaran lagi dan semangat lagi bagi kita bersama bahwa solusi yang ditawarkan ini lagi-lagi solusi ganda gitu pakai standarnya standar ganda pakai. Ya, jadi eh, tema kajian kita pada malam hari ini adalah haramnya solusi dua negara. Jadi intinya itu ya mengkritisi pidatonya Pak Prabowo di sidang umum PBB pada hari Selasa yang lalu ya, tanggal 23 September tahun 2025 ya. Pada pidato itu intinya Pak Prabowo satu itu mendukung Palestina ya, mengecam Israel. Itu kita setuju. Tapi kemudian beliau itu mengatakan satu-satunya solusi untuk masalah Palestina ini adalah solusi dua negara. Nah, ini kita tidak boleh setuju nih, Mas Ilham nggak boleh setuju karena solusi dua negara itu adalah strateginya Amerika Serikat. Intinya Palestina ada, Israel ada, tapi Israel menguasai 78% tanah Palestina, dan yang disebut negara Palestina itu hanya 22% tanah Palestina, itu meliputi tiga wilayah tadi, yaitu tepi barat, Gaza, dan Yerusalem. Dan bahkan sekarang itu sudah kurang dari 22%. Nah, kenapa kok 78 berbanding 22%? Nah, itulah batas-batas apa yang disebut Israel dan Palestina setelah Perang Arab Israel tahun 1967. Jadi solusi dua negara itu batas-batasnya itu mengacu pada batas apa atau batas kapan, yaitu batas yang ada setelah Perang Arab Israel tahun 1967. Nah, ini berarti solusi dua negara ini sebenarnya solusi yang tidak benar. Kalau solusi yang benar itu ya kemerdekaan Palestina, definisinya adalah 100% tanah Palestina kembali menjadi miliknya kaum muslimin Palestina, dan Israel itu angkat kaki dari bumi Palestina. Itulah definisi kemerdekaan Palestina yang hakiki. 100% tanah Palestina kembali miliknya, kembali menjadi milik kaum muslimin Palestina, dan orang-orang Yahudi atau Zionis yang tinggal di Israel sekarang, dia harus pergi angkat kaki dari Palestina, pulang kembali ke negara-negara Eropa yang menjadi asal-usul mereka atau asal-usul ayah atau kakek-kakek mereka. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, Jazakallah pakai untuk pemaparannya dan pencerahannya bagi kita semua. Jadi tadi yang Pak Kiai juga sampaikan, jas merah jangan lupakan sejarah, bahwa ini lagi-lagi ini solusi retorika, bahkan solusi semu yang tadi Pak Kiai sampaikan juga. Ayo kita dukung sama-sama, kita sadarkan bahwa ini lagi-lagi bukan solusi yang sebetulnya, bahkan haram solusi dua negara untuk Palestina, karena tadi lagi-lagi Palestina hanya 22%, bahkan faktanya bisa kurang dari 22%. Jadi kalau sekali lagi pakai, mudah-mudahan pakai senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam setiap Amin. aktivitasnya. Dan Amin. juga kepada para pemirsa semua, kita sama-sama mendoakan, ayo saling mendoakan kepada saudara sama muslim kita, untuk lagi-lagi jangan sampai kita tadi selemah-lemahnya iman hanya dalam hati. Ayo kita sampaikan, suarakan dengan share, like, ataupun komen pada kajian yang diselenggarakan oleh Ustadz Siddiq Aljawi. Kita tutup pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.